Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kalorimeter dan kita akan mempraktekkannya. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang termokimia dan entalpi. Ya, masih ingat apa itu termokimia? Masih. Oke. Siapa yang mau jawab apa itu termokimia? Iya, silakan. Termokimia adalah ilmu yang dipelajari tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Oke, bagus sekali. Siapa yang tahu apa itu entalpi? Saya Ya. Silakan. Mau Putri atau Putri? Putri, oke. entalpi adalah banyaknya energi yang dimiliki sistem dan kerja. Oke, bagus sekali. Kalau sudah dimengerti seperti ini, maka kita akan melanjutkan ke materi tentang kalorimeter. Ibu akan membagikan kalian bahan ajar. Dan ibu juga akan membagikan kalian tentang media pembelajarannya. Kalau begitu kita bagi dulu dalam kelompok ya. Nah, kita berhitung saja ya 1 sampai 3, setelah itu kembali ke 1. Ibu akan membagikan RKPD-nya. Setelah dibaca, tadi kan sudah dibaca ya bahan ajarnya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, Putri silakan bertanya. Apa itu kalorimeter? Apa itu kalorimeter? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Bisa dimengerti Nabila? Bisa. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Putri. Apa itu kalorimeter larutan? Apa itu kalorimeter lautan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, silakan. Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau begitu silakan buka RKPD-nya. Ya. Di LKPD, di kegiatan 1, perhatikan di kegiatan 1. Di kegiatan 1 ini, silakan dibaca. Dibaca dulu LKPD-nya di kegiatan 1. Pertanyaannya di situ, apa nama alat untuk menentukan kalor reaksi? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke. Ini Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam reaksi kimia dalam sistem larutan. Bisa mengerti? Bisa. Nomor 2, bagaimana cara menentukan kalor reaksi? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Aliza. Nilai perubahan entalpi atau delta H dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode. 1. Melakukan eksperimen menggunakan kalorimeter untuk memperoleh delta H empiris. 2. Metode dalam penentuan kalor reaksi secara kalorimetris, yaitu kalorimetris pembakaran dan kalorimetris reaksi. 3. Menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan kovalen dari suatu molekul dalam wujud gas. Nanti kalorimeter ini cara kerjanya seperti apa? Iya, silakan. Kalorimeter
Jadi bisa diambil kesimpulan untuk sementara itu bahwa kalorimeter itu alat untuk mengukur panas atau kalor ya. Oke. Kalau begitu untuk kelompok 2 akan melakukan praktikumnya. Naik apa tidak? Lakukan NaOH. Oke, silakan. Dicatat dulu. Oh, 29. Setelah itu dicelupkan dulu. Lihat penurunannya dulu. Sampai dia turun lagi dulu. Masukin dalam air saja. Oke, dinaikin. Celap dulu. Larutan yang kedua NaOH ya. HCl tadi NaOH. HCl. Larutan yang kedua HCl dinaikkan menjadi 29. Larut mulai itu. Itu dilap dulu. Oke. Oke, sudah. Kalau begitu percobaan pertamanya selesai. Lakukan percobaan yang kedua. Yang nomor 5 ya. Tadi ini kan nomor 1 ya. Ada perubahannya? Berapa? Ya? Lihat perubahannya, penurunannya dulu. Ada dulu. Dia panas, jadi dia harus naik. 30. Oke, perbedaannya 30. Di rekaman 30. Oke. Terus masukin di dalam makannya. Suhunya naik apa tadi? Naik berapa? 30. Ini mau ke 32. 32. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil yang kalian cobakan tadi. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 dulu ya. Mereka NaOH itu 29. Yang 1M itu ya. Ya, kalau begitu 29 tambah 29 dibagi 2 tetap 29 ya. Oke. Itu suhu awal. Suhu akhirnya 33. Jadinya suhu akhir dikurangi suhu awal jadinya 33 dikurangi 29 hasilnya di sini, tulisnya di sini. Ini toh 29,5. Oke, kalau 29,5 suhu awalnya, suhu akhirnya 32. Jadinya untuk perbedaan suhunya jadinya 32 dikurangi 29. Hasilnya 2,5. Oke. 2,5
silakan masukin rumusnya dengan delta T yang kelompok 1. Bagaimana? Delta T suhu awalnya itu untuk HCl 29, NaOH 29 juga ya. Nah, untuk mendapatkan suhu awalnya diambil rata-ratanya dari HCl dengan NaOH. HCl-nya 29 ditambah dengan NaOH 29 derajat Celcius, bahkan dibagi 2 hasilnya tetap dapatnya 29 derajat Celcius ya. Oke. Jadi untuk perbedaan suhunya untuk delta T yang akan dimasukkan ke dalam rumus itu T2 dikurangi T1. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Baiklah, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil uji coba. Reaksi 1, I sama dengan M kali C kali delta T. M sama dengan A. M sama dengan volume campuran kali rol larutan. M sama dengan 100 ml NaOH ditambah dengan 100 ml HCl dikali 1 gram ml-1. M sama dengan 100 gram. B. I sama dengan M kali C kali delta T. Dalam kurung C sama dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius. Q sama dengan 200 gram kali 4,2 joule per gram derajat Celcius kali 4 derajat Celcius. I sama dengan 3.360 joule sama dengan 3,36 kilojoule. Reaksi 2, 1. Q sama dengan M kali C kali delta T. A. M sama dengan volume campuran kali rol larutan. M sama dengan 100 ml NaOH ditambah 100 ml HCl dikali 1 gram ml-1. M sama dengan 200 gram. I sama dengan M kali C kali delta T. Dalam kurung C sama dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius. I sama dengan 200 gram kali 4,2 joule per gram derajat Celcius dikali 2,5 derajat Celcius. I sama dengan 2100 sama dengan 2,1 kilojoule. Bisa diambil hipotesis terakhirnya ya. Tadi hipotesis pertama tadi kalian sudah sebelum terjadinya pengujian ya, sebelum dilakukan percobaan. Setelah dilakukan percobaan, apakah masih sama dengan hipotesis yang pertama kalian buat tadi atau berubah? Berdasarkan percobaan yang telah kami laksanakan, bandingkanlah hipotesis awal kamu sekalian dengan hasil percobaan yang telah kamu laksanakan. Apabila hipotesis yang kamu tuliskan di awal kurang tepat, tuliskan kembali hipotesis yang tepat. A. Suhu dikatakan sebagai derajat panas dingin suatu benda. B. Kalor merupakan perpindahan suatu energi panas yang disebabkan adanya suhu atau usaha suatu benda atau kalor satuannya joule. C. Besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu zat tergantung dari 3 faktor. 1. Massa zat. 2. Jenis zat atau kalor jenis. 3. Perubahan suhu secara matematis dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali T delta 2 kurang delta 1. Pengukuran kalor jenis dengan kalorimeter didasarkan pada asap Black, yaitu kalor yang diterima oleh kalorimeter sama dengan kalor yang diberikan oleh zat yang dicari kalor jenisnya. Tadi hipotesis yang pertama, alatnya yang sudah kalorimeter yang sudah kita gunakan ya. Setelah itu diambil pengujian, setelah terjadi pengujian sudah diambil hipotesisnya lagi ya, jadi berkembang. Kalau begitu di kelompok 2 ini bisa menyimpulkan apa yang telah kalian uji tadi. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari percobaan tersebut adalah kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang
1. Melakukan eksperimen menggunakan kalorimeter untuk memperoleh delta H empiris. 2. Metode dalam penentuan kalor reaksi secara kalorimetris, yaitu kalorimetri pembakaran dan kalorimetri reaksi. 3. Menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan kovalen dari suatu molekul dalam wujud gas. Oke, untuk pertemuan hari ini tentang praktik kalorimeter. Jadi kalian sudah tahu ya apa itu kalorimeter. Kalorimeter itu ada kalorimeter lautan dan kalorimeter bom. Ya, tadi kalian sudah bahas apa itu. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa diambil manfaatnya ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi ikatan rata-rata. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kedua kelas memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa saya